Awal buruk Jokowi di 2023, ribuan TKA Cina kembali didatangkan. Rakyat sendiri hanya dijadikan lumbung suara saat Pilpres. Viral, video rombongan TKA Cina tiba di Suta awal tahun 2023. Netizen, sungguh zolim, dilansir demokrasi.id. Di media sosial, viral video kedatangan rombongan tenaga kerja asing atau TKA dari Cina di Bandara Soekarno-Hatta. Kejadian malam ini tanggal 5 Januari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta. Anak negeri menganggur dan berlarian berpeluh mencari kerja. Mereka datang dengan santai untuk mengambil alih. Sungguh zalim, tweet akun @ffatur yang membagikan video di Twitter. Netizen lain menanggapi, "Saya kerja di bandara dan sebenarnya sejak 2015 orang-orang seperti ini sudah berdatangan ke Indonesia. Tujuan mereka ke Indonesia sebagai TKA di pertambangan yang ada di Morowali atau Sultengah, Konawe atau Sultenggara, Palopo atau Halmahera, Maluku Utara. Ini bukan hoax, tapi nyata," ujar akun @supriyo1abdullah. TKA berdatangan di tengah peningkatan jumlah PHK. Sungguh bikin bingung, timpal @ratunya tagar. Sementara itu, ex-presidium GMNI, Jokowi presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Joko Widodo atau Jokowi merupakan presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Mantan wali kota Solo itu jago dalam pencitraan untuk menipu rakyat. Jokowi memuncaki kekuasaan penyelenggaraan negara. Presiden yang dijuluki oleh majalah Tempo sebagai Pinocchio nyaris dan kemungkinan bisa dipastikan publik sebagai presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia, kata ex-presidium GMNI Yusuf Blegur kepada redaksi Suara Nasional. Kata Yusuf, presiden dan gerombolan kekuasaan dalam kabinet pemerintahan menjadi identik dengan komunitas kebohongan dan hipokrit. Ahli menyamar dan pencitraan rezim yang tampilan dan isinya bobrok ini terlalu piawai untuk menyampaikan kata-kata yang sangat bertolak belakang dengan faktanya. Manipulatif dan syarat kamuflase, aparatur elit negara sering menyalahkan kebenaran dan membenarkan kesalahan. Nilai-nilai dan hukum ditentukan oleh keinginan serta bergantung dari selera kekuasaan. Rakyat begitu miris dan memprihatinkan, memberikan semua kewenangan dan otoritas penyelenggara negara kepada para penjahat dengan legalitas dan legitimasi yang bersumber dan memanfaatkan demokrasi, ungkapnya. Kata Yusuf, kekuasaan Jokowi yang korup, gaya kepemimpinan diktator dengan membaca konstitusi dan mengebiri demokrasi. Tak cukup hanya meminggirkan peran agama, rezim juga membawa rakyat pada kecenderungan totalitas kapitalisme dan komunisme. Liberalisasi dan sekularisasi terus dipaksakan mulai dari pikiran, hati sanubari dan gaya hidup rakyat yang tidak lagi berpijak pada keyakinan spiritualitas. Rakyat terus diprovokasi oleh budaya hedon, tapi sejatinya terbelakang mengalami kemunduran peradaban. Sistem dan kepemimpinan yang tidak perform membuat rakyat hanya pada pilihan menjadi hidup tunduk tertindas sebagai budak di negeri sendiri atau mati karena menolak dan melawan todongan laras senjata syahwat kekuasaan. Pemerintahan yang gila harta dan jabatan sejatinya lemah namun berlagak seperti Tuhan menjadi pengikut dan menyerupai Fir'aun zaman modern. Seperti itulah realitas yang dihadapi rakyat, menghadapi pemimpin dan para kolaboratornya yang susah payah dilahirkan dan dibesarkan dari rahimnya sendiri jelasnya. Menurut Yusuf, rezim kekuasaan dua periode bagaikan menghadirkan penderitaan rakyat beradab dan berabad-abad seperti masa kolonialisme dan imperialisme lama. Hutan negara yang terus membengkak menjadi beban yang mencekik rakyat. Eksploitasi kekayaan alam membabi buta yang tak pernah dinikmati rakyat. Upeti tinggi, bak rentenir yang dipungut dari rakyat diperhalus dengan istilah pajak. Daya beli rakyat yang lemah tak sebanding dengan kenaikan harga sembako, tarif listrik, dan BBM. Wabah PHK dan angka kemiskinan yang semakin melonjak menjadi paralel dengan peningkatan kekayaan dan gaya hidup mewah para pejabat. Belum lagi kriminalisasi para ulama, tokoh dan aktivis pergerakan yang kritis
seakan mempertontonkan perilaku rezim kekuasaan yang angkuh dan arogan. Pemberlakuan KUHP yang baru dan pembahasan Omnibus Law menumpang perpu semakin paripurna, menghancurkan konstitusi dan membunuh demokrasi. Tak cukup sekedar bertangan besi, rezim kekuasaan bersama ternak-ternak oligarki lainnya seperti buzzer dan haters terus melakukan pembelahan pada rakyat. Rakyat diadu domba dan membuat konflik horizontal, menggiring dan semakin memicu degradasi sosial dan disintegrasi bangsa. Islam sering dihina dan dinista, namun terlalu banyak potensi ekonomi umat Islam yang dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis rezim seperti dana haji, zakat, pengumpulan swadaya, dan pemberdayaan dana sosial, dan lain sebagainya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.